Tapi ini siapa yang diuntungkan nih kalau misalnya berada di lapangan seperti ini gitu loh? Ya jelas secara kasat mata yang diuntungkan adalah Persib Bandung karena main jauh dari Jakarta. Karena jadi secara kasat mata ya. Secara kasat mata ya. Karena memang ya anggapannya The Jack nggak akan sulit lah, nggak akan leluasa dan sebanyak itu untuk memenuhi stadion. Itu kan anggapan secara kasat mata. Tapi tadi ngobrol juga off cam sama Labib, benar juga bahwa dipilihnya Segiri bukan tanpa alasan karena ada kepentingan lain dari supporter dari Pesut Etam gitu untuk membantu dalam tanda kutip Persija memberikan intimidasi tambahan kepada Persib Bandung. Telah mungkin melihat situasi yang udah nggak kondusif dalam tanda kutip, udah nggak ideal juga. Mungkin kan ketemulah solusinya main di Segiri ya. Pasti gue yakin memilih Segiri itu opsi terbaik lah ya. Opsi terbaik walaupun itu menjadi opsi terakhir. Itu udah dikalkulate banget sama manajemen bahwa karena jika memang Persija jelas tidak mendapatkan keuntungan di sini karena biasanya pasti ada pressure yang dilakukan oleh supporter ketika jangankan ketika bertanding sebelum masuk kota Jakarta pasti udah ada pressure dan Cywar seperti itu yang nggak akan diberikan kepada Persib Bandung di Segiri nanti. Akhir pekan nanti memang ada El Clasico yang di Eropa, tapi sebelum itu mending mundur sedikit di jam 3 sore. Sempatkan waktu kalian untuk menonton El Clasico lokal, yaitu Persija melawan Persib Bandung. Selamat datang di Adu Domba bersama Tackle Bebas. Ya, bersama gua Waldo Farel Hakim yang akan jadi host karena di depan saya sudah ada dua fans. Lu bener fans Persib gak sih? Iya kan gue hidup di Bandung 13 tahun. Oke. 13 tahun gue. Ada Dita yang sebagai orang Bandung, orang Bandung, dan juga ada Labib Sadat aka Wikipedia berjalan. Kalau misalnya kalian lihat di kontennya Tackle Bebas, baru ada aja Wikipedia bersama Jerry Arvino. Betul. Gitu. Rame juga bener. Yang sebagai fans Persija. Nah ini mungkin gak usah basa-basi deh. Ini kita karena pada saat kita tag langsung ada berita mengenai soal perpindahan venue laga yang tadinya sempat di GBK, tadi ke Gelora Bung Karno. Iya. Sekarang pindah ke Segiri Samarinda. Yang di mana itu adalah Stadion Borneo. Ya, sebenarnya kayaknya bukan perpindahan ya karena GBK sendiri belum mengkonfirmasi dari awal ya untuk mengizinkan sebenarnya ya. Kan Persija itu kan dari awal itu mendaftarkan GBK dan JIS sebagai home base mereka. Betul. Dan memang setiap mau ada pertandingan Persija pasti bersurat. Ada pertandingan 1-2 minggu sebelum pertandingan itu pasti bersurat kan. Dan kemarin secara timeline gue breakdown di sini aja deh. 4 April itu GBK belum berani untuk polisi belum berani untuk memberikan izin keamanan ya, izin keamanan. Polisi udah ngasih izin tapi GBK belum ngasih tanda tangan. Tanda tangan surat resmi, surat balasan dari GBK. Tanggal 5. Alasannya waktu itu belum ada alasan, masih abu-abu aja. Belum ngomong karena ada pertandingan timnas nanti. Itu timnas nantinya. Tanggal 5 April Yunus Nusi bilang bahwa pertandingan timnas masih bulan depan, masih sangat lama gitu. Nggak apa-apa untuk GBK dipakai. Itu karena rumput kan katanya mau disiapin buat FIFA Matchday. Iya, tapi akhirnya kan tanggal 5 April Yunus Nusi mengatakan bahwa nggak apa-apa pakai aja, orang pertandingan FIFA Matchday masih lama banget, masih 1 bulan lebih gitu. Oke, ketika tanggal 6 tiba-tiba gantian nih, GBK mau ngasih izin, polisi tiba-tiba berputar arah, turnover bahasa basketnya. Gak jadi ngasih izin. Padahal di tanggal 4 April, polisi udah ngasih izin. Tinggal nunggu GBK ngasih surat. Ketika Yunus Nusi udah bilang, oh boleh kok GBK dipakai, perwakilan lah dari GBK atau PSSI bilang boleh pakai GBK gitu. Karena mau dipakai buat FIFA Matchday. Udah gak apa-apa, pakai dulu aja, Persija masih lama kok FIFA Matchday. Tanggal 6-nya GBK-nya polisinya nggak ngasih izin di situ baru. Dan sekarang kan ada salah satu peraturan bahwa H-5 itu harus sudah keluar gitu venue pertandingan. Dan mau nggak mau di hari ini yaitu tanggal 6 Mei 2026 harus ada persetujuan dari berbagai pihak. Dan akhirnya tadi dari kemarin tuh gue tahu, gue mengikuti salah satu temen gue ada di I-League gitu. Tanggal
awalnya di GBT dulu tuh. Sore mau GBT. Sempat GBT iya. GBT. Cuma ternyata nggak boleh ada penonton. Iya. Polda sana ngizinin GBT dipakai untuk laga Persija lawan Persib, cuma nggak boleh ada penonton. Oke. Nggak open ticketing. Closed doors Ini bahasanya. berarti home and away gak ada. Emang away kan pasti udah nggak ada ya. Home-nya tuh nggak ada. Pasti, ya. Dan itu Persija lumayan keberatan di situ. Dan kedua harus cari tempat baru. Gue dapet info semalam jam 23.36. Jadi lu info A1 duluan nih sebelum berita ini muncul mungkin ya? Iya, gue udah bilang. Kemarin tuh banyak di grup-grup kan tebak skor X, tebak stadion kan. Orang-orang pada tebak stadion ini. Gue sendirian. Segiri gue bilang kayak gitu. Terus ada yang bilang, wah kalau Bang Labib udah ikut-ikutan begini A1 nih gue nyerah sih. Udah banyak jawab stadion-stadion di Pulau Jawa. Dan memang gue udah tahu dari semalam 11:30 dan memang akhirnya disegiri. Walaupun tadi pagi pihak PP Jackmania terus juga pihak klub, pihak federasi, operator juga coba melakukan perundingan dan gak dapat main di Jakarta. Walaupun salah satu faktornya kan kalau Borneo misalkan semalam kalah lawan Persita atau nggak dapat hasil maksimal, takutnya ada hal yang tidak diinginkan di Jakarta after laga Persija Persib. Tapi semalam setelah Borneo menang kan artinya papan atas masih cukup padat ya. Jadi apapun yang setelah pertandingan laga Persija Persib ya nggak masalah dan tetap nggak mendapatkan izin dan akhirnya harus diputuskan hari ini. Mau tidak mau tadi jam 13.00 keluar keputusan resminya main di Segiri Samarinda. Oke, ini kan gua mau nanya ya ke kalian berdua. Gua kan rada sebenarnya ya jelek lah kalau mengetahui soal persiapan venue terutama lapangan rumput dan lain-lain. Oke, ini kan kalau kita tahu kan Persija Persib itu adalah dari hari Minggu 10 Mei jam 3:30 lah. Ya. 4. Sedangkan Borneo itu away ya Bali United. Sekarang ya aman. Makanya dipilih Segiri salah satunya. Walaupun sebenarnya salah satu ada pilihan lain itu main di Jawa Tengah karena kan ada kiasan bahwa Manahan Solo itu adalah markasnya Persija kedua gitu selain Jakarta, selain the Wall of the Jakarta tuh Manahan. Dan memang kalau main di Manahan kalau kita berkaca pada 2017 Liga 1 full house juga karena memang jarak Jakarta Manahan kan cukup dekat. Ya, cuma 8 jam dan apalagi ada tol sekarang. Wah semakin dekat mungkin cuma 6 jam dan gua ngeliat ternyata Manahan itu nggak bisa dipakai karena tanggal 9 itu Polda Jateng bahu-membahu untuk mengamankan dengan Polda Jogja untuk mengamankan laga final Liga 2 di hari Sabtu antara PSS Garuda Yaks lawan PSS. Ke Jogja, mereka ke Jogja. Tanggal 10 juga demikian gitu. Jadi Jateng Jogja tuh lagi rame juga. Lagi sibuk lah ya. Sibuk dan ditambah ada El Clasico ya. Nggak mungkin pertandingan diundur, udah nggak mungkin banget, udah beberapa pekan lagi menjelang finish line dan ya udah mau tidak mau. Tapi kalau misalnya gue tanya sekarang ke kalian berdua ya, mungkin Bang Dita juga bisa menambahkan ya. Berarti apakah pindah ke Sigiri ini ideal? Cukup pertama ideal untuk kedua tim dan siapa yang lebih diuntungkan sebenarnya kalau bisa bermain di Sigiri gitu loh. Karena kan maksudnya ya kita tahu tricky. Ini tricky dong. Maksudnya ini pertanyaan ini tricky. Sangat tricky. Jadi siapa yang apakah ini ideal? Apakah ini memang ini lapangan udah ready? Oke. Jadi kan kita udah bahas soal lapangannya mungkin udah ready dan juga aman kalau setelah dipakai si Borneo juga away ke Bali gitu kan. Tapi ini siapa yang diuntungkan nih kalau misalnya berada di lapangan seperti ini gitu loh? Ya jelas secara kasat mata yang diuntungkan adalah Persib Bandung karena main jauh dari Jakarta. Karena jadi secara kasat mata ya. Secara kasat mata ya. Karena memang ya anggapannya The Jack nggak akan sulit lah, nggak akan leluasa dan sebanyak itu untuk memenuhi stadion. Itu kan anggapan secara kasat mata. Tapi tadi ngobrol juga off cam sama Labib, benar juga bahwa dipilihnya Sigiri bukan tanpa alasan karena ada kepentingan lain dari supporter dari Pesut Etam gitu untuk membantu dalam tanda kutip Persija memberikan intimidasi tambahan kepada Persib Bandung karena kepentingannya adalah ia menjegal Persib agar tidak mendapatkan 3 poin tentu saja. Karena kan ini head to headnya kan udah sama Borneo juga gitu. Jadi mungkin Pusamania mencoba untuk membantu tadi The Jack untuk meramaikan dan memberikan intimidasi kepada Persib Bandung. Tapi kalau boleh ditanya opini pribadi, gue sih cukup menyayangkan untuk laga yang sebesar ini harusnya digelar di tempat yang ideal, yaitu adalah Jakarta, di mana itu adalah home base-nya dari Persija Jakarta.
supaya memang yang terjadi itu adalah perang urat syaraf, perang strategi, perang kualitas pemain, bukan perang non teknis gitu. Jadi kalau kayak gini tuh kan pasti akan ada cibiran, akan ada banyak asumsi-asumsi liar yang mengatakan bahwa dibantu papa lah atau apapun itu namanya gitu, sehingga nanti hasil apapun yang terjadi di Segiri itu tuh pasti akan ada kritikan, akan ada narasi-narasi baru lagi gitu. Jadi gue cukup menyayangkan untuk laga sepenting ini sebesar ini harusnya tetap dijalankan di tempat ideal sebagaimana Jakarta sebagai tuan rumahnya. Bahkan ya meskipun gue dengan percaya bahwa Persib mau main dimanapun akan memberikan yang terbaik, apalagi ini salah satu pertandingan title decider gitu ya, penentu gelar juara, dan ya gue nggak mau ketidakidealan tempat ini menjadi kambing hitam atas hasil yang didapatkan nanti di Segiri gitu sih. Nah kalau dari Bang Labi sendiri gimana nih? Tadi kan sempat disinggung sama dia bagaimana ya ini secara nggak langsung bakalan ada pressure juga dari fans Borneo Samarinda mungkin kan? Dari Borneo. Betul. Ada pressure dari situ, ditambah lagi juga fans Persija yang datang. Ya. Jadi sebenarnya apakah ini memang menguntungkan juga untuk Persija sendiri? Ini setelah mungkin melihat situasi yang udah nggak kondusif, dalam tanda kutip udah nggak ideal juga, mungkin kan ketemulah solusinya main di Segiri ya. Pasti gue yakin memilih Segiri itu opsi terbaik lah ya. Opsi terbaik walaupun itu menjadi opsi terakhir. Itu udah dikalkulate banget sama manajemen bahwa karena jika memang Persija jelas tidak mendapatkan keuntungan di sini karena biasanya pasti ada pressure yang dilakukan oleh supporter ketika bertanding sebelum masuk kota Jakarta aja pasti udah ada pressure dan Cywar seperti itu yang nggak akan diberikan kepada Persib Bandung di Segiri nanti. Tapi gua melihat cara-cara terakhir mungkin akan dilakukan oleh Persija, mungkin juga dengan adanya penonton, The Jack bisa masuk ke stadion Segiri, mungkin juga ada bantuan dalam tanda kutip juga dari Pesut Etam, itu bukan tidak mungkin terjadi karena memang Pesut Etam juga membutuhkan bagaimana Persib terjungkal juga di lap-lap terakhir ini di pekan 32 ini. Jadi memang kalau gue bilang apakah Persib diuntungkan, harus balik lagi ke Persija yang nggak diuntungkan di sini. Kalau Persib mungkin karena main tandang ya, mau main di Jakarta, mau main di mana kan mereka sama pasti siap aja, sama aja. Tapi memang Persija aja yang nggak dapat suntikan support dari DJ Mania, walaupun memang sebenarnya baiknya tetap main di Jakarta, entah itu main di GBK atau main di GIS. Idealnya sih seperti itu ya. Idealnya memang seperti itu. Tapi mungkin kalau kita tahu, mungkin kalau kita bahas sedikit review pertandingannya, yang kita tahu memang Borneo ini kenapa mungkin tadi sempat dibahas bagaimana mungkin banyak fans dari Borneo ingin membantu juga mungkin secara asumsi, karena Borneo juga masuk akal juga ya benar. Karena mereka baru aja menang di laga kemarin melawan Persita 2-0 dengan gol oleh Peralta dan juga Siran Amirullah dan bagus juga 2 asis dari Koldo Obieta. Peralta bagus banget. Ada Obieta asis. Iya 2 asis. Dan ini ngebuat Borneo dan Persib punya poin yang sama, yaitu 74 poin. Tapi mungkin sebelum gue pengen banget sebenarnya ngebahas Persija lawan Persija, tapi mungkin ke Persib Bandungnya sendiri. Bagaimana nih Bang Dito ngelihat Persib Bandung cuman menang 1-0 lawan PSIM Yogyakarta, di mana itu home, dan cetak gol cepat memang dari asis Tom Hai ke Matikardi. Pato Matikardi dan juga Teja Pakualam, setahu gue juga dia nyatakan rekor sebagai pemain dengan clean sheet terbanyak ngalahin. Baru sama equal sama Yu Jaihon. Dan mungkin ada kemungkinan lawan Persija, ya nggak tahu apakah bisa clean sheet, walaupun menurut gue kayaknya sulit ya, karena setelahnya aja. Mungkin setelahnya aja ya. Tapi gimana nih lawan PSIM Yogyakarta, dilihat dari laganya banyak yang setuju kalau misalnya punya banyak banget peluang dari Berguinho, dari siapa? Ramon juga dari asis Adam Alis depan gawang juga gagal. Ini selalu terjadi di Persib Bandung sebenarnya, punya banyak peluang tapi cuma bisa nyetak 1 gol gitu. Karena waktu lawan Bangkok United juga di ACL League 2 juga melakukan hal serupa. Ini apakah memang Persib Bandung secara form nih lagi bagus? Karena dari 4 laga terakhir mereka sempat kesandung sama Dewa United, habis itu sama seri juga sama Bayangkara. Arema, abis itu mereka menang dramatis oleh Bayangkara. Lalu sekarang oleh PSIM 1-0. Nah ini
dari review pertandingannya itu seperti apa dan persiapannya sebelum menjelang lawan Persija gitu. Ya kalau kita lihat memang ini sangat Boyan Hodak sekali ya, apa yang ditampilkan Persib Bandung di laga melawan PSIM. Memang banyak peluang, tapi memang yang diharapkan dari Boyan Hodak itu adalah kemenangan yang pasti kan gitu, dan bukan kemenangan meyakinkan, tapi yakin nggak bisa menang. Itulah Boyan Hodak gitu. Dan gue merasa bahwa apa yang dilakukan Persib di laga lawan PSM itu sudah benar, karena mereka mencoba untuk mencuri gol cepat. Ya. Sehingga PSIM pasti akan bermain terbuka, karena mau tidak mau melawan Persib di GBLA sudah pasti lawan akan bermain low block. Ya. Dan rencana yang dilakukan Boyan Hodak dengan mencuri gol cepat sudah dilakukan. Sayang tadi eksekusi di beberapa peluang memang kurang maksimal, dan inilah yang menjadi PR dari Persib Bandung itu sendiri. Kalau kita tahu memang Persib ini kan jago sekali di kandang gitu, tapi torehan golnya masih jauh dari Borneo yang memang sangat luar biasa disegiri. Yeah. Persib itu hanya kehilangan poin lawan Arema ya, kalau tidak salah di kandang di GBLA gitu. Yeah. Tapi sisanya semuanya menang, tapi torehan poinnya kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, hanya 29 di GBLA. Sedangkan Borneo itu 40 di segiri gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa bagaimana efektivitas bagaimana kurang klinisnya dari gol ya, bicara gol. Okay. Kurang klinisnya lini depan dari Persib Bandung. Bagaimana peluang banyak, creative chances juga banyak, dan ini akan menjadi masalah ketika mereka membuang peluang dalam laga penting melawan tim macam Borneo, macam Persija gitu, karena bisa sangat dihukum gitu. Karena ketika mereka gagal dalam mengeksekusi 1-2 peluang itu kan belum tentu datang lagi gitu. Beruntung kemarin PSIM tidak bisa mencoba untuk melakukan counter dan juga menghukum ketidak efektifan dari Persib Bandung gitu. Dan kalau gua melihat di laga PSIM ini, kayaknya sih yang penting menang dulu deh. Karena selisih gol bukan menjadi indikator utama penentu peringkat. Karena di klasemen itu kan head to head. Head to head ya. Jadi mau Borneo nanti menang dengan 100 gol selisihnya gitu, tapi Persibnya juga ikut menang dengan 1-0 aja gitu, Persib tetap juara karena head to headnya menang Persib Bandung gitu. Jadi ini langkah cerdas yang dilakukan oleh Boyan Hodak, dan ya tadi kayak gue bilang di awal, sangat Boyan Hodak sekali, pragmatis, mengunci kemenangan dari awal, dan bermain sangat disiplin. Kalau misalnya gue agak sedikit tanya ke Bang Labib ya. Yes. Karena kalau lu kan dari perspektif dari fans Persija, mungkin ada gak sih hal yang gak dipunyain Persib Bandung tapi yang dipunyai oleh Persija gitu? Ya kalau bicara sejauh ini ya pasti kalau bicara gol sih ya lini depan sih. Bagaimana kalau Persib Bandung itu yang gol ini lebih merata kalau gue lihat. Setuju. Merata banget, makanya top skornya Andrew Yang cuma 11 gol. 11 ya. Cuma dalam tanda kutip kalau dibandingin sama striker-striker lainnya jauh ya, apalagi peringkat pertama gitu. Cuma kan yang bikin juara ini, gue inget dulu Juventus pernah juara Serie A berkali-kali. Pemainnya itu sebelum ada Ronaldo sama Dybala itu, yang golin Vucinic Matri itu cuma 10-12 gol. Tapi semua pemainnya bisa menjadi pembeda ketika dibutuhkan, bisa menjadi pemecah kebuntuan gitu. Ya ada mirip kayak Arsenal musim ini juga. Iya, mirip juga dengan Arsenal, nggak punya pemain yang super top, cuma semua pemainnya bisa cetak gol. Tapi kalau mungkin Persija ya, yang dibedakan oleh Persib ya keganasan lini depan yang benar-benar hampir semua pemain sampai pemain muda itu bisa benar-benar perform dan cetak gol, mulai dari pemain lokal, ada Axel Runtokau 6 gol, Aryansyah Abdul Manan striker sayap 1 gol 2 assist. Ini belum gue bicara Maxwell 14 gol 3 assist, Alano 9 gol 9 assist, Alaidin juga udah 2 gol walaupun sempat kesentak karena mungkin cedera, sempat stuck ya, tapi tetap cetak gol. Dan gue ngelihat pemain yang ngebedain Persija saat ini dengan Persib ya mungkin kontribusi gol dari pemainnya, mungkin kalau lini depan lebih berbahaya, tapi kalau Persib ini lebih kolektivitas aja kalau gue lihat sih. Ya, nah mungkin kalau misalnya kita sekarang udah merambat ke Persija sedikit ya. Kalau gue mau nanya, Persija nih baru aja menang away lawan Persijap Jepara dengan skor 2-0, Ryan Hanan nyetak gol, bahkan Axel Runtokau juga akhirnya balik lagi. Iya. Sebenarnya udah di 5 game terakhir udah balik lagi. Dan akhirnya ya at least bisa ngasih daya gedor juga di lini depan Persija. Betul. Apa yang bikin mungkin Persija bisa menang comfortable dengan Persijap? Apakah memang ini jadi pressure dari klasemen juga, atau emang
Persija ini lagi di right track banget karena mungkin dari 5 laga terakhir bisa dilihat Persija itu ya mereka semua menang, kecuali seri sama PSM Jogja. Tapi kalau lu cek Persijapnya juga lagi luar biasa. Persijap ini dalam form yang sangat luar biasa karena kalau kita lihat kalau mau lihat Persijap itu bahkan dalam 3 game terakhir atau dalam 4 game sebelum melawan Persija itu 3 kali menang gitu. 3 kali menang bener. Dan gua ngelihat memang mereka membutuhkan poin untuk keluar dari jeratan zona degradasi. Dan apakah Persija menang nyaman? Enggak, Persijap tetap memberikan perlawanan, tapi memang kemampuan individu dan kolektivitas tim Persija jauh di atas Persijap. Ya, jelas. Henry Johansia kalau nggak tampil perform di babak pertama mah udah kebobolan banyak, 9 shot on target Persija ngeluarin di babak pertama. Dan akhirnya golnya ya karena kecerobohan pemain dari Persijap, Wahyudi Hamisi, dan akhirnya memang Persija lebih kompak setelah unggul 1-0 itu. Nah ini gue juga mau bahas soal midfielder Persija yang akhirnya kayaknya double pivotnya balik lagi ya. Fabio dan juga Van Basten balik lagi. Mungkin nanti gue juga mau bahas sedikit soal midfielder Persib Bandung. Apakah dua pivot ini memang salah satu yang make sense untuk menjalani sampai akhir musim ini? Atau memang masih ada opsi dari Persija sendiri? Ini menurut gue adalah first option buat Persija karena ketika jelang putaran pertama memang yang menjadi masalah saat itu salah satu dari Fabio ataupun Van Basten dapat kartu merah deh. Fabio Calonego kalau tidak salah mendapatkan kartu merah direct gitu lawan Semen Padang, dan akhirnya Souza berpikir mencari penggantinya Fabio, ketemu saat itu Jordi Amat. Dan keterusan saat itu dan membuat Van Basten ada di bangku cadangan dan menurut gue itu bukan menjadi opsi terbaik walaupun hasilnya cukup positif, tapi bukan opsi terbaik. Dan ketika kembali lagi ke Fabio dan Van Basten, ya menurut gue ini adalah double pivot terbaik yang dimiliki Persija dan ini akan membuat AMF dari Persija lebih nyaman, entah itu diisi oleh Rehan Hanan, entah itu Jan Mota ataupun Witan Sulaiman nantinya. Menurut gue double pivot murni untuk Van Basten dan juga Fabio Calonego. Ya, dan kalau misalnya ngomongin soal midfielder Persib, gue tuh pengen ngebahas soal bagaimana Persib Bandung ini dari 2 laga terakhir itu lumayan terbantu karena Adam Alis. Dia terkadang bisa jadi peran penting terutama waktu lawan box to box midfield waktu lawan yang Bayangkara itu dia jadi number 10 kan. Dia jadi number 10 gitu. Dan sekarang kita bisa ngeliat kadang Bojan Hodak nih suka banget merotasi midfieldernya. Terkadang Klok masuk di situ sama Haye, kadang juga ada Putros, kadang masuk di tengah juga Luco. Nah, ini apakah memang sebuah kejeniusan dari Bojan Hodak sendiri gitu, bisa meracik midfieldernya mengganti-ganti gitu. Memang apakah atau memang pemainnya punya sekelas adaptif gitu? Ya kalau gue melihat sih memang ya Bojan Hodak punya formula yang sudah dia pikirkan matang-matang, siapa yang akan berduet dengan siapa, melihat dan beradaptasi dengan lawannya, melakukan adjustment terhadap lawannya. Tapi tidak bisa dipungkirin memang lini tengah Persib salah satu yang mewah di Super League saat ini gitu. Bagaimana ada Luco, ada Mark Klok, ada Tom Hai dan ada Malis yang begitu versatile dan juga everywhere, dia berada di mana-mana gitu. Eli juga tuh. Iya, Eliano Reinders yang bisa dipasang sebagai defensive midfielder, belum lagi ada Putros yang kita juga sering lihat menjadi defensive midfielder gitu. Jadi kalau menurut gua memang bagaimana Bojan Hodak ini terbantu lewat kemewahan dan stok pemain yang melimpah ya di lini tengah Persib Bandung. Dan khusus untuk Adam Alis, ini pemain jujur harus diakui dia adalah salah satu underrated midfielder di Indonesia gitu. Bagaimana kalau kita lihat dia tuh kalau lihat CV-nya itu bermain di klub top level. Betul. Di klub-klub besar. Kalau kita lihat CV-nya. Dan ini membuktikan bahwa memang Adam Alis adalah salah satu gelandang terbaik di Indonesia mungkin di saat ini yang kita miliki. Mungkin dia sial aja lahirnya di masa-masa yang mungkin timnas kita sedang turbulensi. Kemudian sekarang banyak pemain heritage yang menggeser perannya dia gitu, dan di usianya yang sudah memasuki kepala 3 sehingga tidak kembali dipanggil gitu. Tapi ini salah satu underrated player yang bisa bermain di berbagai posisi lini tengah. Bisa di nomor 6 kadang. Dulu kan memang dia sebenarnya 10 ya, Bip ya. 10 dia cenderung white cenderung ke sayap sedikit ya. Lalu semakin dewasa dia berpindah lebih ke sentral dan pernah juga di defensive midfielder, tapi mayoritas sih dia pemain yang kreatif. Basically dia pemain yang kreatif dan sekarang diletakkan sebagai box to box midfielder, membuat
dia memiliki keleluasaan untuk melakukan creative chances. Terlihat dari bagaimana dia mengeksekusi peluang yang sayang gagal dimanfaatkan oleh Ramon Tanque di depan gawang. Dia itu udah oleng, terus nerobos ke dalam, lalu melakukan cutback, umpan tarik. Sayang bolanya melambung gitu. Nah ini salah satu contoh bagaimana Adam Malis. Dan Adam Malis ini juga pemain yang bisa dibilang clutch player. Pemain yang ketika dibutuhkan di momen-momen tertentu, momen-momen penting, big game player, dia bisa melakukan sulapnya, magicnya gitu. Melakukan cetak gol atau memberikan assist. Nah kalau apakah menurut lu pada saat nanti melawan Persija nanti, Adam Malis akan step up dan mungkin kalau tadi gue udah nanya soal apa yang dimiliki Persija tapi gak dimiliki Persib, apa yang dimiliki Persib tapi mungkin yang gak dimiliki Persija? Kalau gue bisa bilang lini belakang Persija tidak sebaik lini belakang Persib Bandung. Kalau gue pribadi ya, ini opini pribadi lagi-lagi karena Persib Bandung ini sangat disiplin. Duet Matrikardi dan Barba ini luar biasa. Kemudian juga back sayapnya juga bergantian step up gitu. Putros, Eliano dan Kakang juga di musim ini semakin dewasa gitu. Kalau kita melihat dari apa yang tidak dimiliki oleh Persija, bagaimana kedisiplinan lini belakang yang sangat baik gitu. Di GBLA pun sebelum mereka dibobol 2 gol ya kalau nggak salah oleh Bali United ya. Di siapa? GBLA, menang 3-2. Betul. Mereka itu baru 1 kali kebobolan. Jadi ini menunjukkan bahwa kualitas defense-nya dari Persib Bandung itu mungkin yang salah satu yang terbaik yang dimiliki saat ini gitu. Dan gue sih apresiasi lini depan memang milik Persija kalau dari head to head pemain ya. Bagaimana Maxwell dan Alanu menjadi nomor ya di depan lah sekarang dibanding Berginho baru step up putaran kedua gitu. Setuju. William Barros naik turun roller coaster gitu. Andre Yong bagus. Super sub. Enggak juga sih sebenarnya kalau dibilang super sub beberapa kali juga jadi pilihan utama. Cuman memang komposisi depannya ini kan sering berganti. Andre Yong, Ramon Tanque gitu. Winger nanti siapa? Betul. Gitu. Dan tapi kalau di lini belakang gua merasa Persib lebih baik daripada Persija. Ya, nah sekarang gua mau nanya kalau dari kalian pribadi nih bakalan berjalan seperti apa sih nanti pertandingannya? Apakah karena kalau misalnya kita lihat secara klasemen memang Persija ini sekarang mengoleksi 65 poin. Yang dimana ini ya all out, mau gak mau ini all out akan terjadi gitu kan. All out akan terjadi dan buat Persib Bandung sendiri juga ya mau gak mau juga seri pun menurut gue itu juga rasa kalah sih menurut gue untuk Persib ya. Untuk Persib karena Borneo Samarinda ini juga satu sisi masih bisa comfortable untuk menikung Persib Bandung di title race mereka gitu. Jelas. Kalau gue sih melihatnya adalah pasti kedua tim mungkin di 15 menit pertama masih reading the game. Catur berarti chess game ya? Chess game banget. Pasti alot ini. Apalagi main di luar Jakarta. Ini chess game banget. Pasti tekanan beda. Kalau misalnya mungkin main di Jakarta, Persija bakal nyerang langsung kontrol ya. Langsung kontrol the game, langsung nyari gol cepat, langsung dar-der-dor ke pertahanannya Persib. Tapi ini karena sama-sama jauh dari rumah masing-masing, ya ini pasti bakal chess game banget. Dan gue ngeliat mungkin misalkan ada gol di antara menit 15 sampai menit 30 itu akan merubah jalannya pertandingan. Gue yakin di situ. Tapi kalau misalkan belum ada gol, mungkin di babak kedua akan ada perubahan. Tapi memang ada fase-fasenya Gue ngeliat di awal mungkin masih alot banget, masih sama-sama reading the game, nggak bakal langsung yang dar-der-dor banget. Jadi mungkin hati-hati pasti. Hati-hati banget. Pasti, ya? Kedua tim pasti hati-hati, nggak boleh kepleset. Persija udah harus nggak boleh mikirin gue bakal juara apa enggak. Tapi yang penting Persija sapu bersih. Di 3 laga sisa di bulan Mei, termasuk lawan Persib Bandung dan nggak mau mau main di Segiri pun ya targetnya tetap 3 angka dan lawan Persib Bandung nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun, detail kecil akan menjadi pembeda. Apalagi gue tahu Persib kalau misalnya kalau kata Beckham gue pengen selalu selebrasi, gue selalu pengen golin lawan Persija dan itu pasti akan didengar oleh Rizky Ridho Ramadhani. Approach-nya pasti pemain Persija udah, apalagi Bruno Tubaro pasti udah pengen revenge sama firing apa? Iya apalagi waktu periode leg pertama kan juga si Etam berhasil mancing si Ricardo kan Tubaro buat nginjak Etam gitu. Memang itu yang diinginkan oleh Etam, tapi di putaran kedua sih
sih gue rasa Persija harus main lebih pintar, lebih smart, dan yang pasti sih gue ngeliat formnya di lini pertahanan. Tadi kan Dita udah bilang emang pertahanan Persib bagus banget. Cuma kalau kita lihat formnya di 5 laga terakhir Persija baru kebobolan 1 kali. Ya, dari 5 laga terakhir ya. Berbalik. Malahan Persib udah beberapa kali kalah 2 gol. Bukan kalah, sorry. Kebobolan 2 gol. Dari Bali pas menang 3-2, kebobolan 2 dari Dewa United juga. Terakhir kan Bayangkara. Jadi memang kalau bicara kebobolan, Persib malahan kebobolannya lagi banyak. Ya, dari 5 laga terakhir itu bisa 2, 4, 5, 6. 5 game 6 gol itu bukan Persib banget. Tapi kalau gue bicara overall ya Barba sama Matrikardi top banget, top level. Tapi Teja juga ya. Sama Teja. Sedangkan Persija hanya kebobolan dari PSM Jogja dari 5 game. Itu malahan form itu lagi agak terbalik. Kalau gue bicara the wall of musim ini memang Persib pertahanannya oke, cuma dari 5 laga terakhir ini yang gue bisa melihat Persija punya kans buat nge-attacking pertahanannya Persib. Nah itu dia Bang Dita, gimana nih kalau tadi kata Bang Labib bakalan ada chess game di awal-awal, terlebih juga ada permasalahan aspek defensif dari Persib Bandung juga, walaupun memang Teja kemarin ngasih rekor juga dan 1-0 clean sheet lawan PSM Yogyakarta, tapi ngelawan attacking mungkin one of the best attacking team di Super League. Persija seberapa gimana nih berjalannya laga, apakah emang bener akan alot dulu abis itu langsung ini, ataukah main akan terbuka, karena waktu di leg pertama juga itu gol cepat dari Etam kan. Gol cepat dari Etam gitu. Jadi apa approach yang akan dilakukan oleh Persib Bandung di bawah Bojan Hodak gitu? Iya, kalau gue lihat sih yang pasti yang lebih diuntungkan dari pertandingan ini jika diadakan sekarang gitu, Persija lebih diuntungkan bukan dari sisi tempat atau apanya ya, tapi dia yang lebih terpressure adalah Persib Bandung karena harus menang, wajib menang. Itu yang membuat pressure ya terhadap Persib Bandung. Tapi lagi-lagi Boyan Hodak mengatakan pressure is privilege. Pressure is privilege. Ya, jadi itu yang akan menambah motivasinya. Tapi tetap aja bagaimana Persija tampil nothing tulus, ya meskipun secara matematis masih bisa juara, tapi ya kita secara realistis saja ya, Persija harus berharap dua-duanya ini sulit sekali gitu. Under 5%. Betul, itulah yang membuat Persija bermain nothing tulus. Mengingat ini adalah pertandingan rival yang sangat luar biasa, rival abadi lah bisa dikatakan. Ya mau jaraknya selebar apapun di klasemen, poinnya selebar apapun, kondisi tim itu lagi jelek atau enggak satu sama lain gitu, Persib pasti akan memberikan yang terbaik ketika mereka bertemu. Ini yang akan menyulitkan Persib Bandung dan memberikan pressure buat Persib Bandung. Ditambah ya Persija pasti akan, kalau menurut gua yang akan menjadi kelemahan dari Persija itu sendiri adalah bagaimana emosional pemainnya yang bisa dipancing oleh Persib Bandung. Permainan tricky ini yang mungkin bisa akan sedikit menguntungkan Persib Bandung, karena kita tahu ini bukan cuma chess game, tapi ini juga main game. Bagaimana ada cywarnya, bagaimana sisi psikisnya yang akan diserang gitu. Ada sisi emosionalnya. Kita tahu di pertandingan pertama ada sedikit keributan di akhir laga, dan juga ada kartu merah gitu. Dan ini bisa saja terulang karena laga panas pasti akan terjadi. Tapi kalau dibilang alot gak alot tadi, setuju dengan apa yang dikatakan Labib. Pasti di awal akan sangat hati-hati karena kepleset dikit hukumannya bisa sangat fatal. Itu yang terjadi waktu di Gebela ketika Persija lengah sedikit di awal laga langsung kebobolan. Itu kan hukumannya langsung kontan gitu di tempat gitu, dan ini yang harus dihindari dari kedua tim, sehingga akan ada mungkin akan sedikit boring di awal-awal laga karena bermain sedikit pragmatis, bermain berhati-hati, saling menunggu, watch and learn gitu satu sama lain. Dan mungkin after babak kedua atau mungkin 60 menit, di atas 60 itu udah mulai masing-masing tancap gas. Gue sih melihat akan seperti itu. Dan ketika bermain lebih menunggu, keuntungan tetap ada di Persib, karena Persib sudah terbiasa bermain lebih menunggu. Oke, mungkin terakhir ya sebelum kita menutup, prediksi kali ya. Prediksi dari Labib. Gue sih betul tadi gue sepakat, memang Persija itu nothing tulus, dia targetnya cuma menang doang. Mungkin karena tahu untuk ada di Persib justru. Juara itu ada, tapi kecil banget. Secara matematik ada, cuma kecil banget, dan memang tetap mungkin keuntungan di sedikit
Persija lebih diunggulkan mungkin, tapi nggak jauh, mungkin 2-1 sih. 2-1. Oke. 2-1 Persija. Prediksi. Ini seru banget sih. Iya, pasti seru banget ini. Emang harus ada faktor yang mental. Pasti. Harus menang juga berat gitu. Itu pressure banget. Pressure banget. Gua sih masih percaya bahwa Persib akan bisa menang di Segiri. Jadi skornya 1-2 untuk Persib. 1-2 untuk Persib. Wow, sama-sama 1-2. Ya kalau gue sendiri pengennya seri aja sih biar makin seru klasemen ya. Kalau seri, wah ini udah meledak. Udah berhenti di situ. Seri. Aduh, tapi itu kalau seri yang senang Persija karena ada sedikit menggagalkan upaya Persib untuk hat-trick. Iya, dan Borneo juga bakal pesta juga. Pasti. Tapi makanya kalau berterima kasih Borneo. Iya, dan itu juga bakalan kita saksikan nanti El Clasico lokal ya ataupun derby klasik antara Persija melawan Persib Bandung nanti di hari Minggu. Jadi mungkin buat kalian yang ada jadwal hari Minggu ya mungkin selain gereja nggak apa-apa deh. Mungkin sesuaiin waktu bentar di rumah atau bahkan kalian nobar aja, nyari nobar gitu sesuai daerah-daerah kalian. Dan juga sore lagi ya. Sore lagi. Ini enak banget ini prime banget. Pemanasan sebelum El Clasico beneran tuh Madrid Barcelona jam 2 pagi ya. Bahkan menurut gua lebih seru ini dibanding Madrid Barcelona. Karena udah gak ada kepentingan. Madrid udah gak ada kepentingan. Makanya alasannya kenapa tackle bebas tag ini lebih seru dibanding El Clasico itu. Ini the real El Clasico. Ini the real El Clasico sekarang ini. Tapi yang pasti guys, gue mau ngingetin kita juga bakalan ada Clipper Competition. Nanti kalian tinggal nunggu aja Clipper Competitionnya, itu jadwal di sosmednya tackle bebas. Mungkin kalau kalian ada mau mencari keuntungan atau apa, itu bisa langsung ikutan Clippers Competition tackle bebas. Cek aja di Instagramnya. Jadi mungkin itu aja dari tackle bebas di adu domba kali ini Persija lawan Persib. Kalian juga bantu komen di bawah prediksi skor kalian siapa dan pencetak golnya siapa. Kalau memang seru mau ada pembahasan mengenai liga lokal lagi, nanti kita bakal bikin. Komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe, share dan juga hype. Thank you semuanya. Thank you semuanya.